1. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Dan bagaimana ciri-ciri Islam Nusantara? Yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah konsep yang menggambarkan praktik dan pemahaman Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia, dengan karakteristik yang unik dan terintegrasi dengan budaya lokal. Konsep ini menyoroti Islam yang damai, toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman. Ciri-ciri Islam Nusantara antara lain: 1. Sinkretisme. Islam Nusantara memiliki ciri sinkretisme, yaitu perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. 2. Toleransi. Islam Nusantara memiliki tradisi toleransi yang kuat, yaitu kemampuan untuk hidup berdampingan dengan agama dan budaya lain. 3. Kearifan lokal. Islam Nusantara memiliki kearifan lokal yang kuat, yaitu kemampuan untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal. Keempat, akulturasi. Islam Nusantara memiliki proses akulturasi yang kuat, yaitu proses penyesuaian dan penggabungan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. 5. Fleksibilitas. Islam Nusantara memiliki fleksibilitas dalam menerapkan ajaran Islam, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks lokal. Dengan demikian, Islam Nusantara memiliki ciri-ciri yang unik dan berbeda dengan Islam di wilayah lain, yaitu perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal, toleransi, kearifan lokal, akulturasi, dan fleksibilitas. 2. Bagaimana sejarah penyebaran Islam di Nusantara dan apa peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Jawa? Sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara dimulai pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan dakwah. Berikut beberapa tahapan penyebaran Islam di Nusantara. 1. Perdagangan. Pedagang Arab dan Persia membawa Islam ke Nusantara melalui perdagangan. 2. Dakwah. Ulama dan mubalik membawa Islam ke Nusantara melalui dakwah. 3. Kerajaan Islam. Kerajaan Islam mulai berdiri di Nusantara, seperti Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Jawa. Wali Songo adalah 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Berikut beberapa peran Wali Songo. 1. Dakwah. Wali Songo melakukan dakwah untuk menyebarkan Islam di Jawa. 2. Pengembangan budaya Islam. Wali Songo mengembangkan budaya Islam di Jawa, seperti seni dan arsitektur. Ketiga, pendidikan. Wali Songo mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengembangkan pendidikan Islam. 4. Pembentukan masyarakat Islam. Wali Songo membentuk masyarakat Islam di Jawa dengan mengembangkan nilai Islam. 3. Apa karakteristik Islam Nusantara yang membedakannya dari Islam di wilayah lain? Islam Nusantara memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari Islam di wilayah lain, antara lain: 1. Sinkretisme. Islam Nusantara memiliki ciri sinkretisme, yaitu perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. 2. Toleransi. Islam Nusantara memiliki tradisi toleransi yang kuat, yaitu kemampuan untuk hidup berdampingan dengan agama dan budaya lain. 3. Kearifan lokal. Islam Nusantara memiliki kearifan lokal yang kuat, yaitu kemampuan
untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal. 4. Fleksibilitas. Islam Nusantara memiliki fleksibilitas dalam menerapkan ajaran Islami, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks lokal. 5. Akulturasi. Islam Nusantara memiliki proses akulturasi yang kuat, yaitu proses penyesuaian dan penggabungan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Karakteristik ini membuat Islam Nusantara memiliki wajah yang unik dan berbeda dengan Islam di wilayah lain. 4. Bagaimana Islam Nusantara dapat membantu membangun kerukunan antar umat beragama dan budaya. Islam Nusantara dapat membantu membangun kerukunan antar umat beragama dan budaya dengan beberapa cara. 1. Toleransi. Islam Nusantara memiliki tradisi toleransi yang kuat, sehingga dapat membantu membangun kerukunan antar umat beragama dan budaya. 2. Penghargaan terhadap perbedaan. Islam Nusantara mengajarkan untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk agamanya sendiri. 3. Kerjasama. Islam Nusantara mendorong kerjasama antar umat beragama dan budaya untuk mencapai tujuan bersama. 4. Pengembangan nilai-nilai universal. Islam Nusantara mengembangkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan yang dapat menjadi landasan bagi kerukunan antar umat beragama dan budaya. 5. Akulturasi budaya. Islam Nusantara memiliki proses akulturasi budaya yang kuat sehingga dapat membantu membangun kerukunan antar umat beragama dan budaya melalui penggabungan nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam. 5. Apa contoh kearifan lokal yang dapat ditemukan dalam praktik Islam Nusantara? Berikut beberapa contoh kearifan lokal yang dapat ditemukan dalam praktik Islam Nusantara. 1. Slametan. Upacara slametan adalah contoh kearifan lokal dalam praktik Islam Nusantara, yaitu upacara untuk mengungkapkan rasa syukur dan memohon perlindungan Allah SWT. 2. Tahlilan. Tahlilan adalah contoh kearifan lokal dalam praktik Islam Nusantara, yaitu upacara untuk mengenang orang yang telah meninggal dan memohon ampunan Allah SWT. 3. Ziarah kubur. Ziarah kubur adalah contoh kearifan lokal dalam praktik Islam Nusantara, yaitu kegiatan untuk mengunjungi makam orang yang telah meninggal dan memohon ampunan Allah SWT. 4. Penggunaan bahasa dan budaya lokal. Penggunaan bahasa dan budaya lokal dalam praktik Islam Nusantara, seperti penggunaan bahasa Jawa atau bahasa lainnya dalam pengajian dan ceramah, adalah contoh kearifan lokal yang dapat ditemukan dalam praktik Islam Nusantara.